Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa dan sahabatku sekalian, di video kali ini kita akan membicarakan tentang bahagia. Siapakah pemilik kebahagiaan itu? Sebelumnya harus kita pahami dulu apa itu bahagia. Kalau kita lihat dari kacamata filsafat, para filsuf itu sangat beragam dalam memahami arti sebuah kebahagiaan. Semua itu sangat tergantung dari sudut pandangnya masing-masing. Tapi, makna bahagia secara umum adalah ketika hati dan jiwa kita sudah tentram dan merdeka, serta merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Atau, kebahagiaan itu adalah ketika sudah tertanam emosi baik di dalam diri kita. Itulah makna bahagia secara umum yang mudah kita pahami. Socrates, seorang filsuf Yunani, mengatakan bahwa jiwa manusia bukanlah nafasnya saja, tetapi merupakan unsur terpenting di dalam kehidupan manusia. Dan kebahagiaan hakiki menurut Socrates adalah kebahagiaan jiwa. Makanya, jiwa itu perlu dirawat dan dijaga dengan baik agar manusia itu bisa bahagia di dalam hidupnya. Orang bahagia itu berarti sudah bisa melewati fase-fase yang tidak menyenangkan di dalam kehidupannya. Tapi, selama jiwa kita belum merdeka atau masih terganggu dengan sesuatu yang di luar diri kita, itu berarti kita ini belum bahagia. Kenapa kebanyakan orang sulit sekali untuk mendapatkan bahagia? Karena kebanyakan orang mencari bahagia itu dengan menggunakan hawa nafsu. Maka yang ia dapatkan itu kesenangan semu, bukan ketenangan yang membuatnya bahagia. Dan nafsu itu pun tak akan pernah pensiun mengganggu kita, dan juga tak akan pernah puas untuk selamanya. Tapi carilah kebahagiaan itu dengan menggunakan roh, karena roh itu hembusan langsung dari Tuhan dan sifatnya tenang. Dari ketenangan roh ini muncul kebahagiaan di dalam diri kita. Maka dari itu, dalam situasi apapun berusahalah untuk tenang dan sekaligus berpikir positif. Dengan membiasakan diri berpikir positif, jiwa kita akan tenang dan bahagia. Karena bahagia itu wilayah jiwa, dan jiwa itu juga membutuhkan makanan seperti juga tubuh membutuhkan makanan. Dan berpikir positif itu adalah makanan terbaik untuk jiwa. Kalau tidak, jiwa itu akan sempit dan sakit seperti sakitnya tubuh bila kurang makanan. Lalu dari mana kebahagiaan itu muncul? Sumber kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita. Karena kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita, maka yang harus kita cari adalah dari dalam diri kita, bukan yang ada di luar diri kita. Sebab yang mampu merasakan kebahagiaan itu adalah hati dan jiwa kita. Hati itu sebagai kunci utama untuk mendapatkan kebahagiaan. Bila hati itu belum tenang, maka kebahagiaan itu mustahil untuk kita dapatkan. Langkah pertama agar kita bisa bahagia, belajarlah untuk tenang dan kosongkan semua perasaan negatif yang tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Bahagia itu juga berbeda dengan senang. Meskipun rasa senang turut juga menjadikan bagian dari kebahagiaan. Tapi untuk bisa bahagia, seseorang butuh tujuan yang lebih khusus. Karena itulah, orang yang senang belum tentu merasa bahagia. Namun, ketika seseorang merasa diri bahagia, ia secara otomatis sudah pasti senang. Kebahagiaan itu diibaratkan seperti kupu-kupu. Saat kita kejar akan terbang dan berada di luar jangkauan diri kita. Namun, jika kita duduk dengan tenang, kebahagiaan itu akan turun kembali, menghampiri kita. Jadi, langkah awal untuk memperoleh kebahagiaan harus dimulai dengan berpikir positif dan jiwa yang tenang. Kalau begitu, siapa sih yang pantas dikatakan orang bahagia? Orang bahagia itu bukanlah orang yang hebat dan memiliki rumah mewah, mobil mewah, istri yang cantik, banyak anak, jabatan yang tinggi, harta yang melimpah,
dan bukan pula orang yang memiliki segalanya. Sebab rasa kebahagiaan seseorang itu bukan bersandar pada materi dan harta. Kalau kebahagiaan itu berasal dari materi dan harta, hanya orang-orang kaya sajalah yang bisa menikmati kebahagiaan. Orang miskin tidak pernah merasakan bahagia. Sungguh tidak demikian kenyataannya. Karena banyak sekali orang kaya yang hebat dan memiliki segalanya, tapi belum tentu juga mereka bahagia. Jadi, orang bahagia itu tidak ada kaitannya dengan miskin dan kaya. Namun, orang bahagia itu adalah dia yang temukan hal-hal sederhana di dalam hidupnya dan terus bersyukur. Bahagia itu bisa kita dapatkan di rumah yang mewah, di hotel berbintang, di gubuk yang reot. Bahkan bahagia itu bisa kita peroleh di dalam gua yang paling gelap sekalipun. Karena selain berpikir positif dan jiwa yang tenang, kunci kebahagiaan itu adalah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemulung yang kerjanya dengan tulus ikhlas hanya mengumpulkan barang bekas dan bersyukur kepada Allah, jauh lebih mulia dan bahagia ketimbang seorang pejabat yang tidak bersyukur kepada Allah, hanya duduk santai saja di kursi empu dan lupa memperhatikan rakyatnya. Jadi, siapapun bisa bahagia kalau memang dia itu pandai bersyukur. Tapi ingat, bukan bahagia itu yang menjadikan kita bisa bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah yang akan menjadikan hidup kita bisa bahagia. Bersyukur itu dapat menyadarkan kita akan pentingnya arti menikmati sebuah kehidupan. Walau seburuk apapun keadaannya, tapi dalam pandangan Allah tidak ada yang buruk. Baik dan buruk hanya ada dalam pandangan kita sebagai manusia. Karena kita ini tidak bisa memetik hikmahnya di balik itu semua. Padahal itu semua adalah sebuah pembelajaran dari Allah untuk mendidik kita agar jiwa kita semakin matang, kuat dan bijaksana. Lalu di manakah bahagia itu bersemayam? Bahagia itu bersemayam di hati orang-orang yang reda kepada Allah, reda terhadap cubaan Allah, reda terhadap ujian Allah dalam setiap keadaan. Orang itu sudah bisa memahami perasaan Tuhan, walaupun di dalam hidupnya penuh dengan ujian dan cobaan, tapi dia sudah bisa membaca rahasianya dan sekaligus sudah mampu juga memetik hikmahnya. Karenanya bahagia itu tidak mungkin bersemayam di hati orang-orang yang tidak pandai bersyukur, yang selalu memperturutkan hawa nafsu di dalam hidupnya. Maka cara termudah menghadapi hidup adalah menjalani hari demi hari dengan tulus ikhlas. Namun cara terbaik menerima hidup adalah mensyukuri saja apa yang kita miliki. Tidak perlu berangan-angan kepada hal-hal yang belum kita miliki. Dari situlah benih kebahagiaan itu sedikit demi sedikit akan tumbuh dan berakar di dalam jiwa kita. Kita pun semakin bersemangat dalam menjalani hidup ini. Sebab kebahagiaan itu adalah seni dari cara kita menikmati hidup. Bukan soal miskin dan kaya, bukan soal hebat atau tidak hebat, bukan pula soal terkenal atau tidak terkenal. Semua orang bisa bahagia kalau sudah tahu caranya. Cara lain untuk bisa membuat kita bahagia adalah berhenti membandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Dan berusahalah selalu menikmati apa-apa yang kita miliki, sehingga rasa syukur kita semakin mendalam atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itulah rumus kebahagiaan yang harus kita pahami dengan benar di dalam hidup ini. Siapa saja yang bisa menjalankan rumus ini dengan baik, insya Allah ia akan selalu merasa bahagia dan jiwanya semakin kaya. Itulah yang dinamakan dengan jiwa kaya. Sebaliknya, siapa saja yang belum bisa menjalankan rumus ini dengan baik, jangan harap kebahagiaan itu akan muncul di dalam diri kita. Orang semacam ini selalu merasa resah dan miskin jiwanya, karena ia tidak mampu mengakses kebahagiaan itu lewat rasa syukurnya. Sebab rumus itu adalah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketahuilah
Bersyukurlah kepada Allah. Dengan kamu pandai bersyukur, akan aku tambahkan nikmatku. Tapi kalau kamu mengingkari, ingat azabku sangat pedih, kata Allah. Jadi pada intinya, hanya orang yang pandai bersyukurlah yang bisa merasakan bahagia. Itulah pemilik kebahagiaan. Tidak hanya kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di hari akhirat kelak. Kebahagiaan semacam inilah yang perlu dicari, yang diinginkan oleh agama kita. Maka dari itu, sering-seringlah berdoa dengan mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersyukur kepadanya, agar semua kita bisa berbahagia di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Demikian, semoga wejangan ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.